Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian Bukende 706 ayat 1, Godangni Pasu-pasui. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1, Lasma Rohata. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu titah kelima hingga titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 747 ayat 1, Sai Hunakoki Dalani. Sai Hunakoki
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 699, ayat 1, Sikopdo Asini Roham. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 10 sampai dengan ayat ke-17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar,
tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 701 ayat 1, Tuhodo au marpadan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 215 ayat 1, Namartua Nina Yesus, sambil mengumpulkan persembahan pertama 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu Eksaudi tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Eksaudi berasal dari bahasa Latin, seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7. Audi Domine exaudi me, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Sama seperti Daud yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan. Demikianlah umat percaya hendaknya menyerukan pertolongan kepada Allah untuk menghadapi pergumulan di dunia ini. Saya tangihon ma suaraku, ale Jehovah. Ini adalah sebuah refleksi iman yang sungguh kita mesti hidupi, saudara. Bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mendengarkan suara kehidupan kita. Sebab sesungguhnya kehidupan iman Kristiani kita adalah ketika terjadi perjumpaan antara inspirasi Allah dari atas dengan aspirasi manusia dari bawah. Inspirasi keselamatan Allah dari atas berjumpa dengan penderitaan manusia di bawah. Yang keduanya, saudara, diperjumpakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Maka tidak ada alasan, saudara, orang beriman adalah orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Dan seruan itu akan berdampak positif dalam kehidupannya. Sebab terkadang bukan jawaban yang kita perlukan, saudara. Tetapi yang melegakan hidup justru ketika ada tempat bagi kita untuk menumpahkan isi hati, menumpahkan kegundahan hidup. Dan ketika itu terjadi, kita akan menikmati kelegaan dan kebahagiaan yang membuat kita kuat kembali menjalani hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 1 ayat 1-6 ini menggambarkan kebahagiaan orang benar. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan, Mazmur ini memberikan pandangan yang dalam tentang jalan kebahagiaan yang sejati. Sehingga kita harus mampu menjelajahi bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan yang tahan lama, yang berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Orang benar yang bahagia itu, saudaraku, bukanlah orang yang mengklaim diri benar, tapi orang yang meski selalu tidak dianggap orang atau bahkan dihina orang, namun tetap taat dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara, bahwa orang yang benar itu selalu berjalan di jalan yang tepat. Orang yang benar itu adalah mereka yang tidak berjalan di atas jalan orang fasik atau duduk bersama orang yang menghina Allah. Sebaliknya, mereka menemukan kesukaan mereka dalam hukum Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini menggambarkan komitmen yang berkelanjutan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Percayalah, jalan Tuhan itu mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tetapi pasti akan menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita memilih untuk berjalan di jalan yang benar? Apakah kita memilih untuk menghabiskan waktu kita untuk merenungkan dan menghayati kebenaran Tuhan? Ketika kita melibatkan diri dalam kebenarannya, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan sebaliknya, saudara. Sebab kebahagiaan yang Anda peroleh bisa saja tidak membuat Anda semakin benar. Namun, hidup di dalam kebenaran Tuhan pasti akan membuat hidupmu semakin bahagia. Kehidupan yang sedemikian digambarkan dengan menjadi pohon yang berbuah. Mazmur ini menggunakan gambaran pohon yang ditanam di tepi sungai, yang menghasilkan buah pada waktunya. Pohon ini mewakili orang-orang benar yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Mereka diberkati dengan kemampuan untuk memberikan buah dalam hidup mereka. Seperti buah-buah roh dalam buah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22-23.
23. Saudaraku, ketika kita mengakar dalam Kristus, kita menjadi seperti pohon yang ditebar di tepi sungai, yang akarnya mencapai sumber kehidupan yang tak terbatas. Dengan demikian, kita dapat berbuah bagi kemuliaannya. Konsistensi dalam kebenaran Tuhan akan membuat kita masuk ke dalam keseimbangan di tengah ujian. Tuhan mengenal jalan orang benar, sementara jalan orang fasik akan sia-sia. Orang fasik akan dituntun kepada kebinasaan, sementara orang benar akan dilindungi oleh kehadiran dan pengetahuan sejati dari Allah. Hal ini tidak berarti bahwa orang benar akan terbebas dari ujian dan pencobaan kehidupan. Namun, mereka akan diberikan kekuatan untuk menanggungnya karena mereka mengandalkan Allah. Mereka tidak akan binasa di dalamnya, melainkan diubah olehnya menjadi pribadi yang semakin menggemakan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berkomitmen untuk hidup sebagai orang benar di mata Allah. Mari kita berjalan di jalan yang benar, mengakar dalam firman-Nya, dan membiarkan hidup kita menjadi bukti dari kasih dan kuasa-Nya. Dengan demikian, saudaraku, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk selamanya dalam hadirat Tuhan kita. Amin. Terpujilah Tuhan Bapa di surga yang menguatkan kami, menuntun kami di dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran Tuhan. Bukan hidup dalam kefasikan dan kejahatan. Mampukan kami Tuhan dalam kekurangan kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu. Orang-orang yang tidak layak ini Tuhan menjadi layak bagi-Mu. Sehingga kami boleh menemukan kesejatian hidup dalam jalan-jalan Tuhan, dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami selalu berseru kepadamu ya Allah, sebab Engkau selalu mendengar kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja Tuhan, orang-orang yang selalu setia di jalan Tuhan. Dalam segala badai kehidupan mereka dimenangkan karena Tuhan selalu menguatkan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan dalam rasa sakit, duka cita, dan apapun pergumulan hidup dibangkitkan semangatnya bahwa Tuhan yang sejati sungguh-sungguh mengasihinya. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248 ayat 1, Saleleng Ho di Tanah On, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.